Oke. Oke. Di sini sutilnya pun lihat deh. Wow. Tradisional ya. Tongseng gitu ya. Oh, oke. Oh, ini apinya biru Iya. ya, biru besar gitu ya, dan Yes. rata gitu wah. Resep ini merupakan resep yang nggak mutlak sebenarnya, karena beda keluarga, beda selera. Ini dia, tongseng sapi susunya udah siap untuk disajikan untuk buka puasa. Buka Oke. puasa. Halo, kembali lagi sama aku Winda, masih di acara Mari Masak Bersama Hall. Nah, ini mumpung suasananya Ramadan, pastinya kita pengen menu-menu yang spesial untuk berbuka puasa, sahur, biar puasanya semakin semangat ya kan. Nah, jadi langsung aja aku mau temuin chef favorit kita, yaitu Chef Stebi Rafael. Halo Chef. Hai. Wah, Halo, sehat Chef? sehat sekali. Alhamdulillah. Wah, kayaknya Winda lebih seger ya. Iya, mumpung Ramadan kan. Puasa Jadi- lancar? Lancar. Memang bener ya, kalau puasa itu kadang-kadang bisa jadi diet yang bagus juga buat Iya, kita. membangkitkan aura juga ya, Chef. Ya? betul. Oke. Jadi kita hari ini mau masak apa, Chef? Kalau di bulan Ramadan itu identik sama yang namanya daging-dagingan. Saya akan masak di sini namanya tongseng sapi. Wow, tongseng sapi. Jadi masakan dari Jawa Tengah ini benar-benar sampai sekarang ya, dari zaman dulu sampai sekarang itu tetap jadi favorit warga Indonesia. Apa aja bahannya, Nih, Chef? pertamanya di sini ada minyak kelapa. Minyak kelapa. Ya, kenapa saya pakai minyak kelapa? Oke. Karena resep tongseng ini nggak pakai santan. Nah, Oh, nggak jadi pakai kita punya santan. aroma kelapa ini dari minyak kelapa. Oh, oke. Gitu. Pengganti santannya, aromanya dari si Minyak kelapa. Tapi hati-hati ya, untuk memilih minyak kelapa yang bagus tuh jangan sampai milih yang ada bekunya gitu. Karena Oke. kalau misalnya dia minyak itu beku terus kita cairin lagi itu namanya trans fat dan itu nggak bagus buat kesehatan. Oke. Dan yang kedua, ini intinya juga Oke. yaitu bumbu dasar. Bumbu Bumbu dasar dasarnya. Indonesia itu ada 3. Oke. Apa aja itu, Ini Chef? sekalian belajar nih. Iya, Winda benar. nih. Harus, Chef. Ada yang bumbu putih, itu Oke, paling dasar iya. ya. Kemiri, bawang putih, bawang merah. Oke. Oke. Ada bumbu kuning. Jadi kemiri, bawang putih, bawang merah ditambah. Yang kuning? Iya. Apa ya? Apa ayo? Kalau yang kuning. Kunyit. Dan ada juga yang merah. Kalau yang merah itu bumbu putih Aku ditambah tahu. sama. Cabe. Betul banget. Nah, yang ketiga di sini ada herbs-nya lah kalau kita bilang itu kayak bumbu segar. Oke. Ada dua lembar daun jeruk, Daun jeruk, ada juga daun salam, daun salam, ya, dan ada serai. ada serai. Nah, serai ini kalau yang kecil kita pakai 2, tapi kalau yang besar kan itu yang bumbu besar Ada ya. yang besar, Itu itu pakai 1 satu. aja cukup ya. Oke. Nanti serainya kita geprek. Dan di sini buat kalian yang suka pedas itu bisa ditambahkan juga ada cabai merah keriting. Oke. Ya, di sini Ini saya udah pakai diulek? Diulek. Iya. Ini sekitar 5 sampai 6. Oke. Ya, tergantung kalian mau sukanya berapa. Dan ditambah sama cabai rawit orange atau cabai rawit merah. Nah, ini ya. nanti dimasukin aja gitu. Ini dimasukin aja. Untuk mengganti santan ya, sekarang kita pakai susu. Di depan saya ini udah ada susu. Oke, ini susu apa, Yap, Chef? ini adalah susu evaporasi. Ya, susu evaporasi itu merupakan susu yang udah dipanasin tuh. Jadi dia kadar airnya berkurang 60%, sisa 40% doang. Jadi ini bisa bener untuk menggantikan santan Oke. atau menggantikan fungsi krim. Oke. Gitu. Jadi ini pas banget lah kalau kita mau pakai buat misalnya gulai, tongseng atau soto Betawi misalnya susu. Itu juga bisa pakai susu evaporasi. Tapi harus susu evaporasi. Iya, supaya nggak pecah. Karena susu oke. evaporasi kan udah dipanasin, jadi dia nggak pecah. Alright. Nah, yang wajib di tongseng itu adalah kecap manis. Setelah itu di sini saya pakai kaldu. Kaldunya ini kaldu daging. Kaldu daging Iya. yang ini tadi. Nah, relate sama si daging yang di depan kita ini. Oke. Untuk tongseng sebenarnya pakai daging bagian manapun boleh. Oke. Ya, cuma memang pemilihan daging itu jangan terlalu banyak lemak. Kalau terlalu banyak lemaknya nanti tongseng kita jadi berminyak. Alright. Gitu ya. Oke. Kalau yang saya pakai ini bagian leher. Jadi leher chuck, bilang itu chuck ya.
Nah, bisa juga pakai iga boleh, Oke. mau pakai sandung lamur juga oke, mau pakai sengkel juga nggak apa-apa. Oke, ini ya. empuk ya berarti? Ya, jadi untuk mempersingkat waktu memasaknya, saya sebelumnya sudah mempresto dulu nih. Oh, di Jadi di presto dulu. presto sama bawang putih atau kalian mau kasih kapulaga dan lain-lain boleh. Oh, oke, Ya. oke. Nah, Yap. sisa prestonya itu berupa kaldu daging seperti ini. Ya. Ya, dan kita angkat lemaknya, misalnya kalau ada lemak di atas, jadi dia nggak terlalu banyak lemaknya. Oh, Lalu untuk pelengkapnya di sini ada tomat, ada daun seledri, yap. saya tambahin juga sama daun tumbar sedikit biar cantik, tapi itu opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Oh, boleh pakai boleh enggak? Yang wajib itu ada tomat dan juga di sini ada kol. Kol, ya. Tongseng. Bukan tongseng tanpa kol. Iya. Di sini kolnya ini saya pakai setengah buah tapi yang ukurannya medium. Yang medium. Iya, Oke. jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar ya paling pakai 1/4 cukup ya. Oke. Nah, kol ini bisa menambahkan rasa gurih juga loh di tongseng karena sebenarnya di dalam kol itu ada glutamat alami. Oke. Ya, glutamat alami itu adalah yang membuat kita itu merasa rasa keenam yaitu umami. Oh, mami. Gitu. Jadi ketika dimasak itu rasanya bakal keluar ya? Iya, wangi terus dia juga bikin tongsengnya itu lebih gurih. Oke. Nah, untuk mempercantik juga dan juga untuk menambah cita rasanya, jadi kalau misalnya ada manis dari kecap manis, ada gurih juga dari susu dan juga garam, harus ada sedikit asam dari tomat mana? hijau. Oh, tomat hijau. Oke, nah di sini saya pakai dagingnya ini bagian leher tadi saya Yap. udah terangin ya. Ini sebanyak kurang lebih 500 gram. 500 Ya, gram. tapi 500 gramnya matang. Yang matang. Iya. Oke, berarti ini bumbu untuk porsi 500 gram. Simpel kan? Simple banget, simple banget. Selain itu ya di sini kita cuma pakai ya garam, ada juga gula pasir, nanti kita juga pakai sedikit lada hitam. Dan untuk masaknya ini yang paling penting ya. Oke. Kadang-kadang bahannya udah oke semua, tapi kalau alat masaknya nggak gitu bagus ya, apalagi kompornya, apinya nggak gitu bagus, tongsengnya jadi kurang enak. Bumbunya kurang matang. Nah, di sini kita cuma butuh 1 kuali. Nah, pantesan Inilah nih. khasnya tongseng. Ya. Tongseng itu aku malah mikirnya karena masaknya ribet itu bakalan banyak tungku. Ternyata ini kompornya Enggak cuma dong. 1 tungku. Iya, 1 tungku juga cukup dan juga kita 1 kuali cukup. Cuma 1 Kenapa kuali. tongseng? Karena gini. Iya, kenapa? Oh, karena Kalau itu jadi tong-tongseng ya. Seng. Oh, Tong- oh iya, oke, relate. Jadi bahan-bahan udah dijelasin semua? Yap. Udah ngerti? Udah ngerti. Sip, sekarang saatnya kita Masak. memasak. Oke. Oke. Di sini sutilnya pun lihat deh. Wow, Tradisional ya. tradisional banget. Nah, sekarang di sini saya akan panaskan dulu kualinya. Oke. Oke. Wow. Dan kita masukkan minyak. Nah, minyak kelapanya ini kita masukkan sekitar 5 sendok makan. 5 Ya. sendok makan aja. Terus jangan lupa ratain ke seluruh bagian dasar dari Oke, kualinya. diratain. Oke. Minyak kelapa ini wangi ya. Benar. Tapi kalau kalian pakai santan, sebisa mungkin jangan pakai minyak kelapa lagi ya. Oke, berarti pakai minyak biasa aja. Iya, minyak biasa aja. Nah, untuk menumis bumbu halus, bumbu dasar Indonesia, kita harus kecilin apinya. Oke. Oke. Ini tadi gede, Yap, lalu dikecilin. betul. Jadi itu ya harus diingat, semakin halus bumbunya, semakin kecil apinya. Oh, gitu. Supaya matang merata. Oke, Oh, sekarang kita iya, masukin bumbunya. Oke. Bumbunya. Ini bumbunya bisa kalian dapatkan juga misalnya di pasar tradisional, ya. Itu kalian bisa pesen beli bumbu kuning gitu. Oh, Atau gitu. bumbu Itu udah ada gulai yang boleh. jadi langsung ya? Iya. Kadang-kadang ada orang juga yang takut masak Indonesia ribet, terus iya. juga bumbunya jadi kayak langu gitu kan. Benar, ya baunya. kan? Ah, Nggak benar, enak nggak gitu. enak. Sebenarnya intinya itu adalah di kematangan bumbunya. Gitu. Saat kita menumis bumbu dengan cara yang benar, apinya harus stabil, dia kecil memang kecil gitu ya, tapi dia panasnya stabil. Oke. Itu dia bisa bikin bumbunya ini wanginya itu beda. Wanginya beda. Iya, dan dia nggak ada langu-langunya. Jadi masak itu tuh sedikit sains juga, sedikit ilmu pengetahuan ditambah kesabaran. Oh, ditambah kesabaran. Iya. Oke. Apalagi Bahan yang sama, Heeh. tapi kalau yang masak beda, itu akan beda rasanya. Nah, Benar. untuk bumbu ini adalah satu hal yang krusial banget, yang penting sekali untuk kita matangkan terlebih dahulu. Oke. Ya, Ini harus benar-benar matang, nggak setengah matang ya? enggak, jangan. Kalau setengah matang nanti kuah tongsengnya kurang sedap, Oh, oke. ya. Bikin kita mudah enak, jadi kurang gurih gitu lah. Karena sebenarnya bawang-bawangan juga punya glutamat alami sama kayak kol tadi ya. Oh. Nah, di sini karena tongsengnya kita mau buat dia itu agak sedikit coklat, jadi kita akan tumis bumbunya ini sampai agak Sampai sedikit coklat. warnanya kecoklatan. Iya. Oke.
Di sini saat udah setengah matang kayak gini, kita bisa masukin bumbu lainnya nih, bumbu segarnya. Lalu ada daun salam, ya. Pertama daun salam disobek. Iya. Beri salam. Beri salam. Assalamualkum. Waalaikumsalam. Ada daun jeruk, ya kita Iya. sobek-sobek supaya wanginya cepat keluar. Oke. Dipakai 2, ya di sini. Lalu kita bisa tambahkan juga sama serai. Oke, serainya ini bisa kita geprek. Oke. Kalau ada yang kering kita buang. Oke. Oke. Ya. Mau aku bantu, Chef? Apa yang bisa aku Boleh. bantu, Chef? Ini sambil diaduk-aduk. Oke. Boleh. Dan kita tambahkan sedikit air. Nah, untuk ngangkat nanti kerak di bawahnya. Oh, oke. Sedikit aja tapi Ini ya. nggak apa-apa kalau berkerak gini ya Saat berarti sudah ya? wangi. Oh, saat sudah wangi. Gosek-gosek. Oke, gosok-gosok. Iya. Chef, ini benar kan ya? Bener. Oh, tuh bisa. Makanya semua orang itu sebenarnya bisa masak, ya. Cuma Tergantung. dia mau nyoba apa enggak. Bener. Kemauan ya, Tuh. Chef. Karena aku suka yang tongseng agak sedikit merah-merah, aku tambahin sama kurang lebih sekitar 6 buah cabai merah. Cabai keriting. merah yang udah dihalusin ya. Yes. Cabai rawit bisa masuk. Cabai rawitnya dimasukin. Oke. Digongseng ya, Chef. Gongseng semua. Gongseng. Ini yang saya suka nih. Kalau ada kompornya bagus itu kita masak gak perlu pakai api yang terlalu besar ya. Oke, Jadi Chef. hemat gas, Nah, masaknya juga bener. aman hatinya. Aman hatinya ya. Oke, setelah kayak begini, Ya. masukin daging. Oh, jadi daging dulu ya? Aku Jangan pikir lupa tuh harus sampai bunyi. Tong, seng, seng. tong, seng. Tongnya di sini dong. Oh, tong seng gitu ya? Oh, oke. Kita tambahin lagi sama sedikit air. Tambahin Ya, biar air. semuanya itu benar-benar jadi dimasak Airnya perlahan. Dikit dulu, oke. Dikit-dikit dulu ya. Oke, digongseng lagi ya. Tongseng lagi. Tongseng, ya. Kaldu sapinya sekitar 100 ml. Atau 2 ini ya, 2 centong. 2 centong. Mm-mm. Oke, cukup ya? Cukup dulu. Biar aduk. Nanti kalau misalnya kurang, kita biarin dulu mereka matang semuanya. Jadi bumbunya itu meresap ke dalam sapinya. Ini penting banget nih. Kadang-kadang ada juga yang langsung kasih air banyak. Oh, bener. Nah, akhirnya jadi daging sapinya sama bumbunya itu terpisah. Iya, Kayak terpisah gitu rasanya. Kita tambahin lagi ya. Sekitar 100 ml lagi. Jadi total 200 ml. Totalnya 200 ml, oke. Nah, ini sekarang kita didihkan. Nah, kalau kayak begini apinya gimana, Chef? Api besar. Oh, ini apinya biru Iya. ya? Biru besar gitu ya? Dan Yes. rata gitu loh. Nah, ini sekarang itu kalau misalnya kalian lihat keluarga-keluarga yang baru, Oh, keluarga baru. biasa nggak ada lagi tuh pajang kuali yang belakangnya hitam. Oke, iya benar. Karena biasanya sekarang kita udah tahu bahwa api biru itu lebih bagus daripada api merah. Satu, bikin belakang dari kuali atau alat masak kita itu nggak cepat hitam. Yap. Kedua, hemat gas dan dia itu panasnya lebih panas daripada api yang merah. Gitu. Jadi kalau di sini kan kita lihat biru, terus dia juga susunannya rapi. Bener, rapi banget. Aku juga paling kadang-kadang kita nemuin ya ada kompor yang cuma keliling doang, tengahnya nggak ada. Bener banget. Atau yang Banyak tengahnya banget yang terlalu kayak besar, sampingnya kecil. ya. Itu bikin kita jadi nggak seimbang, masaknya itu jadi ribet gitu loh. Bener. Kadang-kadang gosong di tengah atau gosong Nggak di sempurna pinggirnya. matangnya ya. Betul. Kalau di sini saya lihat ini benar-benar rapinya itu merata. Ya. Nice banget. Oke. Nah udah mendidih, baru kita tambahkan sama susunya. Susunya tambah 100 Oh, ml. susunya itu ketika udah mendidih Yes. kaldunya baru dikasih susu. Betul. 100 ml? Ya, sekitar 100 ml. Kalau misal kalian mau yang lebih putih tambahin aja, tapi kalau misalnya mau yang coklat, nggak usah sampai 100 ml nggak apa-apa. Jadi resep ini merupakan resep yang nggak mutlak sebenarnya, karena beda keluarga, beda selera. Oh, beda keluarga, beda selera. Iya benar. Udah creamy banget ya. Wow, ini karena susunya jadi creamy. Ini kita tambahin lagi susunya tadi kan baru sekitar my 80 ml itu, kita tambahin lagi sedikit ya. Habis itu kita akan tambahkan sama kecap manis. Iya, oke. Sesuai selera Kecap ya. manis sesuai selera. Kecap asin nggak perlu ya? Kecap asin nggak perlu, karena nanti kita pakai Pakai garam. Oke. Kita aduk. Yap. Banyak orang salah nih, jadi pas tengah masak langsung dikasih bumbu. Oh, Ya bukan kan? ya? Bukan Nanti terakhir, garam dan gula itu terakhir ya. Saat dia redu, sudah benar-benar volume kuah yang kita mau, baru kita bumbuin. Dan kita akan potong-potong tomat hijaunya. Jadi tomat hijau terlebih dahulu yang masuk.
pakai ujung pisau supaya nggak nempel di pisau sini ya. Oh gitu. Oke. Common sense aja Right. yang membuat kita mudah itu yang dipakai. Tambahin. Masukin. Itu perlu diaduk lagi, Chef? Ya, kalau dulu boleh. Nah, lalu kol ini harus dimasak juga supaya dia glutamatnya keluar. Ya. Jadi kita bisa masukin. Nah, salah satu favorit aku dari tongseng itu juga adalah kol. Oke. Kita sebar seperti ini supaya nanti nggak ada bungkul-bungkul besar ya. Dipisah-pisahin ya. Oke. Nanti dia akan sedikit menciut, jadi nggak apa-apa. Kita akan tambah agak banyak. Yap. Nah, kalau ini optional dari saya. Bisa pakai, bisa enggak. Jadi saya akan kasih daun ketumbar. Itu daun ketumbar. Karena daun ketumbar ini kan dari bumbu halusnya tadi ada jintennya kan. Yap. Nah, jinten ketemu daun ketumbar itu cocok banget. Biar apa? Jadinya lebih apa ya? Aromanya itu lebih kaya kalau menurut saya. Oh, berarti aromanya jadi lebih keluar gitu ya? Oke. Tambahin di sini sedikit aja tapi Oke. jangan sampai dia mendominasi wanginya, ya. Tetap wanginya harus wangi kaldu sapi. Jadi kita kasih aja kalau di sini resep saya itu setengah sendok teh garam ditambah sama 1 sendok teh gula pasir. Oke. Ya. Nanti saat udah berbuka harus dites lagi, dipanasin, Oh, dites, iya benar. baru dibagiin ke teman-teman. Oh, oke. Oke? Selalu ada jalan untuk sajian yang lezat. Oh. Oke. Kita udah matiin di sini. Saya akan pakai ladle juga, ya. Bahasa internasionalnya centong. Iya. Betul. Taruh di sini ya. Oke. Wow. Wow. Cantik gara-gara ada merah-merah dari si cabe. Cabai rawit. Nanti Cabai kita akan rawit. tambahkan juga sama potongan tomat. Nah viewers, ini dia tongseng sapi susunya udah siap untuk disajikan untuk buka puasa. Buka Oke? puasa. Nah, tapi sebelum itu, Chef, aku mau ngajak viewers dulu. Kalau misalnya viewers ada ide-ide menu apa yang pengen kita tampilkan di sini di next episode, langsung aja drop komennya nanti. Dan jangan lupa like juga subscribe YouTube channelnya Hok Indonesia. Bener banget, karena banyak sekali menu-menu menarik lainnya yang bisa untuk menginspirasi kalian semua. Iya, betul sekali. Gitu. Thank you ya, Chef. Udah Terima seru kasih juga, banget Winda. masak kita. Ternyata masak tongseng itu simple. Simple, semua orang bisa masak tongseng yang enak. Tongseng. Oke, Chef. Sampai ketemu lagi kalau gitu viewers di acara Mari Memasak bersama Hok.